Mereka bertarung melawan para dewa, mengguncang surga, menentukan nasib umat manusia. Namun, tahukah kamu, di dunia nyata, mereka bukan legenda. Mereka pernah hidup, pernah merasakan luka, pernah dikhianati, dan berakhir sebagai manusia. Inilah 13 manusia pilihan dalam Record of Ragnarok dan kisah kelam mereka di dunia nyata. 1. Lu Bu Fengxian, jenderal paling ditakuti Tiongkok. Lu Bu dikenal sebagai prajurit terkuat di masanya. Tak ada jenderal yang berani menantangnya secara langsung. Namun kekuatannya tak bisa menyelamatkannya dari pengkhianatan. Ia dikhianati oleh orang yang ia percaya, dan akhirnya dihukum sebagai pengkhianat. 2. Adam, manusia pertama. Adam bukan raja, bukan dewa. Ia adalah simbol manusia pertama, yang berdiri bukan demi diri sendiri, tapi demi keturunannya. 3. Sasaki Kojiro, pendekar yang terus kalah. Di dunia nyata, Sasaki Kojiro bukan legenda tanpa celah. Ia sering kalah. Namun setiap kekalahan membuatnya belajar, hingga namanya dikenang sebagai pendekar yang menang, karena tidak pernah berhenti berkembang. 4. Jack the Ripper, misteri kelam London. Ia bukan pahlawan. Ia adalah bayangan ketakutan. Identitasnya tak pernah terungkap. Yang tersisa hanya cerita menyeramkan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. 5. Raiden Tamemon, pegulat terkuat Jepang. Raiden memiliki kekuatan luar biasa. Terlalu kuat. Tubuhnya sendiri tak mampu menahan tenaga itu. Ia hidup dalam penderitaan karena kekuatan yang tak bisa ia lepaskan. 6. Buddha, manusia yang menjadi pencerah. Buddha bukan dewa sejak lahir. Ia manusia biasa, yang meninggalkan segalanya demi kebenaran. Ia melawan penderitaan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. 7. Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Ia menyatukan Tiongkok dengan kekuatan dan disiplin, tak tertandingi. Namun ia takut akan akhir hidup. Ia mencari keabadian, dan justru berakhir karena obsesinya sendiri. 8. Nikola Tesla, jenius yang dilupakan. Tesla mengubah dunia, namun menutup hidupnya dalam kesunyian, tanpa kekayaan, tanpa pengakuan. Namun, ide-idenya terus hidup, dan dunia baru menyadarinya terlambat. 9. Leonidas, raja yang gugur di medan perang. Leonidas tahu ia tidak akan kembali, namun ia tetap maju. Bukan demi kemenangan, tapi demi harga diri manusia. Okita Souji, pendekar yang pergi terlalu cepat. Okita adalah jenius pedang, namun tubuhnya rapuh. Ia pergi di usia muda karena sakit, sebelum mencapai puncak potensinya. Grigori Rasputin, orang suci atau bayangan gelap. Ia dikenal sulit dikalahkan, atau setidaknya begitulah ceritanya. Berulang kali selamat, hingga akhirnya kisahnya benar-benar berakhir. 12. Simo Heiha, sang kematian putih. Tanpa emosi, tanpa suara. Simo adalah sosok sunyi di medan perang. Ia bertahan, sementara banyak musuh tak pernah kembali. 13. Nostradamus, peramal masa depan. Ia melihat masa depan, namun tak bisa mengubahnya. Ramalan-ramalannya masih diperdebatkan hingga hari ini. Mereka bukan pahlawan sempurna, bukan dewa. Mereka manusia, dengan ketakutan, kesalahan, dan penderitaan. Dan mungkin itulah alasan mengapa mereka layak melawan para dewa. Mereka bertarung melawan para dewa, mengguncang surga, menentukan nasib umat manusia. Namun, tahukah kamu, di dunia nyata, mereka bukan legenda. Mereka pernah hidup, pernah merasakan luka, pernah dikhianati, dan berakhir sebagai manusia. Inilah 13 manusia pilihan dalam Record of Ragnarok dan kisah kelam mereka
di dunia nyata. 1. Lu Bu Fengxian, jenderal paling ditakuti Tiongkok. Lu Bu dikenal sebagai prajurit terkuat di masanya. Tak ada jenderal yang berani menantangnya secara langsung. Namun kekuatannya tak bisa menyelamatkannya dari pengkhianatan. Ia dikhianati oleh orang yang ia percaya, dan akhirnya dihukum sebagai pengkhianat. 2. Adam, manusia pertama. Adam bukan raja, bukan dewa. Ia adalah simbol manusia pertama, yang berdiri bukan demi diri sendiri, tapi demi keturunannya. 3. Sasaki Kojiro, pendekar yang terus kalah. Di dunia nyata, Sasaki Kojiro bukan legenda tanpa celah. Ia sering kalah. Namun setiap kekalahan membuatnya belajar, hingga namanya dikenang sebagai pendekar yang menang, karena tidak pernah berhenti berkembang. 4. Jack the Ripper, misteri kelam London. Ia bukan pahlawan. Ia adalah bayangan ketakutan. Identitasnya tak pernah terungkap. Yang tersisa hanya cerita menyeramkan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. 5. Raiden Tameemon, pegulat terkuat Jepang. Raiden memiliki kekuatan luar biasa. Terlalu kuat. Tubuhnya sendiri tak mampu menahan tenaga itu. Ia hidup dalam penderitaan karena kekuatan yang tak bisa ia lepaskan. 6. Buddha, manusia yang menjadi pencerah. Buddha bukan dewa sejak lahir. Ia manusia biasa, yang meninggalkan segalanya demi kebenaran. Ia melawan penderitaan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. 7. Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Ia menyatukan Tiongkok dengan kekuatan dan disiplin. Tak tertandingi. Namun ia takut akan akhir hidup. Ia mencari keabadian, dan justru berakhir karena obsesinya sendiri. 8. Nikola Tesla, jenius yang dilupakan. Tesla mengubah dunia, namun menutup hidupnya dalam kesunyian, tanpa kekayaan, tanpa pengakuan. Namun, ide-idenya terus hidup, dan dunia baru menyadarinya terlambat. 9. Leonidas, raja yang gugur di medan perang. Leonidas tahu ia tidak akan kembali, namun ia tetap maju. Bukan demi kemenangan, tapi demi harga diri manusia. Okita Souji, pendekar yang pergi terlalu cepat. Okita adalah jenius pedang, namun tubuhnya rapuh. Ia pergi di usia muda karena sakit, sebelum mencapai puncak potensinya. Grigori Rasputin, orang suci atau bayangan gelap. Ia dikenal sulit dikalahkan, atau setidaknya begitulah ceritanya. Berulang kali selamat, hingga akhirnya kisahnya benar-benar berakhir. 12. Simo Heiha, sang kematian putih. Tanpa emosi, tanpa suara. Simo adalah sosok sunyi di medan perang. Ia bertahan, sementara banyak musuh tak pernah kembali. 13. Nostradamus, peramal masa depan. Ia melihat masa depan, namun tak bisa mengubahnya. Ramalan-ramalannya masih diperdebatkan hingga hari ini. Mereka bukan pahlawan sempurna, bukan dewa. Mereka manusia, dengan ketakutan, kesalahan, dan penderitaan. Dan mungkin itulah alasan mengapa mereka layak melawan para dewa. Mereka bertarung melawan para dewa, mengguncang surga, menentukan nasib umat manusia. Namun, tahukah kamu, di dunia nyata, mereka bukan legenda. Mereka pernah hidup, pernah merasakan luka, pernah dikhianati, dan berakhir sebagai manusia. Inilah 13 manusia pilihan dalam Record of Ragnarok dan kisah kelam mereka di dunia nyata. 1. Lu Bu Fengxian, jenderal paling ditakuti Tiongkok. Lu Bu dikenal sebagai prajurit terkuat di masanya. Tak ada jenderal yang berani menantangnya secara langsung. Namun kekuatannya tak bisa menyelamatkannya dari pengkhianatan. Ia dikhianati oleh orang yang ia percaya, dan akhirnya dihukum sebagai pengkhianat. 2. Adam,
manusia pertama. Adam bukan raja, bukan dewa. Ia adalah simbol manusia pertama, yang berdiri bukan demi diri sendiri, tapi demi keturunannya. 3. Sasaki Kojiro, pendekar yang terus kalah. Di dunia nyata, Sasaki Kojiro bukan legenda tanpa celah. Ia sering kalah. Namun setiap kekalahan membuatnya belajar, hingga namanya dikenang sebagai pendekar yang menang, karena tidak pernah berhenti berkembang. 4. Jack the Ripper, misteri kelam London. Ia bukan pahlawan. Ia adalah bayangan ketakutan. Identitasnya tak pernah terungkap. Yang tersisa hanya cerita menyeramkan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. 5. Raiden Tamemon, pegulat terkuat Jepang. Raiden memiliki kekuatan luar biasa. Terlalu kuat. Tubuhnya sendiri tak mampu menahan tenaga itu. Ia hidup dalam penderitaan karena kekuatan yang tak bisa ia lepaskan. 6. Buddha, manusia yang menjadi pencerah. Buddha bukan dewa sejak lahir. Ia manusia biasa, yang meninggalkan segalanya demi kebenaran. Ia melawan penderitaan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. 7. Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Ia menyatukan Tiongkok dengan kekuatan dan disiplin. Tak tertandingi. Namun ia takut akan akhir hidup. Ia mencari keabadian, dan justru berakhir karena obsesinya sendiri. 8. Nikola Tesla, jenius yang dilupakan. Tesla mengubah dunia, namun menutup hidupnya dalam kesunyian, tanpa kekayaan, tanpa pengakuan. Namun, ide-idenya terus hidup, dan dunia baru menyadarinya terlambat. 9. Leonidas, raja yang gugur di medan perang. Leonidas tahu ia tidak akan kembali, namun ia tetap maju. Bukan demi kemenangan, tapi demi harga diri manusia. Okita Souji, pendekar yang pergi terlalu cepat. Okita adalah jenius pedang, namun tubuhnya rapuh. Ia pergi di usia muda karena sakit, sebelum mencapai puncak potensinya. Grigori Rasputin, orang suci atau bayangan gelap. Ia dikenal sulit dikalahkan, atau setidaknya begitulah ceritanya. Berulang kali selamat, hingga akhirnya kisahnya benar-benar berakhir. 12. Simo Heiha, sang kematian putih. Tanpa emosi, tanpa suara. Simo adalah sosok sunyi di medan perang. Ia bertahan, sementara banyak musuh tak pernah kembali. 13. Nostradamus, peramal masa depan. Ia melihat masa depan, namun tak bisa mengubahnya. Ramalan-ramalannya masih diperdebatkan hingga hari ini. Mereka bukan pahlawan sempurna, bukan dewa. Mereka manusia, dengan ketakutan, kesalahan, dan penderitaan. Dan mungkin itulah alasan mengapa mereka layak melawan para dewa. Mereka bertarung melawan para dewa, mengguncang surga, menentukan nasib umat manusia. Namun, tahukah kamu, di dunia nyata, mereka bukan legenda. Mereka pernah hidup, pernah merasakan luka, pernah dikhianati, dan berakhir sebagai manusia. Inilah 13 manusia pilihan dalam Record of Ragnarok dan kisah kelam mereka di dunia nyata. 1. Lu Bu Fengxian, jenderal paling ditakuti Tiongkok. Lu Bu dikenal sebagai prajurit terkuat di masanya. Tak ada jenderal yang berani menantangnya secara langsung. Namun kekuatannya tak bisa menyelamatkannya dari pengkhianatan. Ia dikhianati oleh orang yang ia percaya, dan akhirnya dihukum sebagai pengkhianat. 2. Adam, manusia pertama. Adam bukan raja, bukan dewa. Ia adalah simbol manusia pertama, yang berdiri bukan demi diri sendiri, tapi demi keturunannya. 3. Sasaki Kojiro, pendekar yang terus kalah. Di dunia nyata, Sasaki Kojiro bukan legenda tanpa celah. Ia sering kalah. Namun setiap kekalahan membuatnya belajar,
hingga namanya dikenang sebagai pendekar yang menang karena tidak pernah berhenti berkembang. 4. Jack the Ripper, misteri kelam London. Ia bukan pahlawan, ia adalah bayangan ketakutan. Identitasnya tak pernah terungkap, yang tersisa hanya cerita menyeramkan dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. 5. Raiden Tamemon, pegulat terkuat Jepang. Raiden memiliki kekuatan luar biasa. Terlalu kuat. Tubuhnya sendiri tak mampu menahan tenaga itu. Ia hidup dalam penderitaan karena kekuatan yang tak bisa ia lepaskan. 6. Buddha, manusia yang menjadi pencerah. Buddha bukan dewa sejak lahir. Ia manusia biasa, yang meninggalkan segalanya demi kebenaran. Ia melawan penderitaan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. 7. Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Ia menyatukan Tiongkok dengan kekuatan dan disiplin. Tak tertandingi. Namun ia takut akan akhir hidup. Ia mencari keabadian, dan justru berakhir karena obsesinya sendiri. 8. Nikola Tesla, jenius yang dilupakan. Tesla mengubah dunia, namun menutup hidupnya dalam kesunyian, tanpa kekayaan, tanpa pengakuan. Namun, ide-idenya terus hidup, dan dunia baru menyadarinya terlambat. 9. Leonidas, raja yang gugur di medan perang. Leonidas tahu ia tidak akan kembali, namun ia tetap maju. Bukan demi kemenangan, tapi demi harga diri manusia. Okita Souji, pendekar yang pergi terlalu cepat. Okita adalah jenius pedang, namun tubuhnya rapuh. Ia pergi di usia muda karena sakit, sebelum mencapai puncak potensinya. Grigori Rasputin, orang suci atau bayangan gelap. Ia dikenal sulit dikalahkan, atau setidaknya begitulah ceritanya. Berulang kali selamat, hingga akhirnya kisahnya benar-benar berakhir. 12. Simo Heiha, sang kematian putih. Tanpa emosi, tanpa suara. Simo adalah sosok sunyi di medan perang. Ia bertahan, sementara banyak musuh tak pernah kembali. 13. Nostradamus, peramal masa depan. Ia melihat masa depan, namun tak bisa mengubahnya. Ramalan-ramalannya masih diperdebatkan hingga hari ini. Mereka bukan pahlawan sempurna, bukan dewa. Mereka manusia, dengan ketakutan, kesalahan, dan penderitaan. Dan mungkin itulah alasan mengapa mereka layak melawan para dewa. Kalau kamu suka konten sejarah gelap seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar tokoh mana yang kisah nyatanya paling tragis menurutmu.